Malam saya ditelepon oleh penjaga, "Pak, ini Cibogo kebanjiran." Aduh, gimana saya nyimpen rapot di sana? Akhirnya besoknya hancur. Itu duka sekali itu ya. Tidak bisa ke SD lagi Muhammadiyah. Sehingga kalau datang saya waktu mes itu, wah, meluk dulu. Jadi saya juga sedih juga gitu ya, karena anak-anak nanti. Orang tua tuh bukan duit gitu kan. Tidak punya uang, gimana cina uang ya? Aduh, bingung. Dan maha belas kasihan, Pri asmara, Pri 2, asmara kita berdua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ujang Sobana, pengajar di SDN 208 Luginasari, Sukagali. Perjalanan jadi guru, alhamdulillah saya mulai dari tahun 1984. Sejak keluar dari SPG, saya langsung menghonor. Justru menghonor yang pertama justru di sini. Ya. Saya mengajar di SD Al-Ikhlas selama 3 tahun. Sejak 84 sampai 87. 87 pindah saya ke SD Muhammadiyah. Di SD Muhammadiyah alhamdulillah cukup lama. Ya. Padahal saya mengikuti testing itu sudah beberapa kali, tapi tetap tidak lolos. Nah, tapi alhamdulillah juga ada rezekinya. Saya diangkat menjadi guru GB tahun 2003. Ya, saya jadi GB dan ada testing lagi menjadi CPNS 2008. Ya, insya Allah 2008 saya diangkat di SD Cibogo. Nah, sebenarnya di SD Cibogo saya sangat betah, sangat enjoy. Kepala sekolah juga sangat baik, guru-guru juga sangat baik. Demikian pula pada orang tua sangat mendekati saya dan alhamdulillah semua fasilitas apabila kalau ada ada les ya sangat antusias orang tua sampai menyediakan tempat ya. Namun apalah gitu, waktu saya diminta lagi oleh Yayasan Muhammadiyah untuk kembali lagi ke Muhammadiyah sampai Yayasan Muhammadiyah itu meminta langsung ke kepala sekolah. Ya alhamdulillah diizinkan, tapi tidak bisa ke SD lagi Muhammadiyah. Ya. Karena dari negeri pindah ke swasta nggak bisa. Nah, tapi tetap diizinkan pindah, hanya pinahnya alhamdulillah dari sini oh udah aja pindah ke Luginasari. Saya pindah ke Luginasari. Begitu perjalanan saya menjadi guru dari sejak honor sampai diangkat. Suka dukanya banyak sekali ya. Yang sukanya mah banyak, sebenarnya yang dukanya sedikit ya. Dukanya di antara yang dukanya nih ya. Kalau mendapatkan siswa yang ya sedikit nakal dan susah untuk diarahkan itu sangat pusing sekali dan sangat duka sekali waktu di SD Cibogo sering sekali kebanjiran itu sekolah. Sampai saya nyimpen rapot di lemari, bukan di meja itu ada tang hujan kebanjiran. Saya tidak tahu bahwa Cibogo sering kebanjiran gitu. Malam-malam saya ditelepon oleh penjaga, "Pak, ini Cibogo kebanjiran." Aduh, gimana saya nyimpen rapot di sana? Akhirnya besoknya hancur. Itu duka sekali itu ya. Sampai rapot harus diperbaiki lagi begitu. Ya. Namun alhamdulillah kalau di sini senang lah, guru-gurunya baik, rumah dekat, lapang luas, pokoknya mah enjoy lah di sini mengajar gitu. Awal di sini dan akhir juga, insya Allah saya akan pensiun bulan Juni, insya Allah. Akhir dan awal di sini gitu. Yang selalu diingat ya tentu kedekatan antara guru dan anak-anak gitu ya.
Terutama ya kedekatan siswa sih. Ya. Saya dengan siswa selalu dekat lah gitu. Apa yang oke, atau ya. Ada siswa yang selalu diingat, Pak? Siswa yang selalu diingat banyak sih ya. Terutama yang yang cerdas yang ya. ngerep gitu, Yang yang ngerep sampai sekarang diingat terus. ada ya. Waktu di SD Muhammadiyah itu namanya Ahmad, itu selalu dekat karena dia itu selalu nurut. Apa yang saya ajarkan dia selalu tangkap dengan baik ya. Ternyata ya anaknya itu penurut dengan orang tua gitu ya. Sampai sekarang juga dia selalu mengingat kepada saya. Lalu ada lagi anak panti ya. Anak panti Ahmad Kartono, dia juga saya ingat karena dia penurut lah, dengan guru itu penurutnya. Meskipun kecerdasannya kurang, tapi ke guru sangat baik lah, gitu, sangat penurut lah gitu. Ya. Tugas-tugas selalu dikerjakan meskipun anak panti dia. Ya. Jadi saya pernah ya, mengajar juga anak panti. Ya. Selain anak panti juga saya pernah juga ngeles anak panti. Ya, anak-anak panti. Waduh, anak panti kurang namanya Pak ya. Ya mungkin karena kurang kasih sayang sehingga kalau datang saya waktu ngeles itu wah, meluk dulu. Jadi saya juga sedih juga gitu ya, karena anak-anak panti. Ya, kepala sekolah yang sangat mengenang dan sangat berkesan dan ilmunya sangat nempel pada saya itu ada satu kepala sekolah di Muhammadiyah. Memang itu guru saya juga waktu di SD, tapi waktu menjadi kepala sekolah dia sangat baik sekali lah, memberikan arahan-arahan sangat baik. Namanya Ibu Mas Fuah. Sudah meninggal dunia. Kedah kumaha mengajar gitu ya, karena saya kan masih mentah. Di sana kan di ahli kelas kan tidak pernah diarah-arahkan gitu. Tapi kalau di Muhammadiyah diarahkan. Ya, enak lah pokoknya. Harus begini, ini administrasi harus begini, harus ditulis. Ya memang saya nurut ditulis gitu ya. Nah, terusnya lagi kalau rapat itu dia lemah lembut. Kalau ada yang salah tidak pernah memarahi. Ya. Tapi dia memberi contoh harusnya begini. Itu ibu kepala sekolah itu. Jadi apa yang diajarkan oleh Ibu Mas Fuah saya bawa ke sini, diterapkan di sini, enak. Saya ngajar enak gitu Pak, dengan guru-guru enak ya. Jadi ya alhamdulillah guru-guru di sini juga pada nurut lah di sini Pak. Coba ini ya, pada nurut kumaha. Jadi ya sambil menunggu kumaha Pak Ujang, pada nggak apa-apa, tidak sama Pak Ujang juga tidak apa-apa. Silahkan aja, saya menyetujui aja gitu. Itu Ibu Kepala. Inspirasi Pak Ujang sampai sekarang jadi ini sosok teladan. Ya, jadi jangan mau disuruh, tapi harus hideng gitu. Itulah dari Ibu Mas Fuah. Pokoknya kalau ada pekerjaan jangan nyuruh. Jadi kita kalau bisa laksanakan. Biar yang lain kalau mau ikut. Ya kalau enggak maknya ting. Tapi alhamdulillah saya ikuti gitu ya. Jadi semuanya malah semuanya jadi terajak juga. Jadi dengan contoh lah, bukan menyuruh. Ya, gitu. Kalau dari kecil saya tidak ingin jadi guru, saya inginnya jadi insinyur. Kata Bapak. Saya ingin jadi insinyur. Ya, waktu itu pokoknya mah yang jadi insinyur gitulah. Ya, maka teknik gitulah. Sehingga saya menginginkan kalau lulus SD masuk ke STM gitu. Dulu tidak mau jadi guru, saya tidak mau ya. Emang sama Bapak diajarinnya suruh ke situ atau? Enggak, justru orang tua itu tong sekolah lah, kerja aja. Hese sebenarnya sekolah tuh gak duit ke mana. Akhirnya gimana tapi yang jadi insinyur. Nah, akhirnya lulus SMP itu saya nekat ingin ke STM gitu. Tapi ternyata orang tua tidak mengizinkan. Di mana duitnya cenah gitu ya. STM teh loba ke praktek di mana cenah. Tapi tetap saya ingin sekolah, Pak. Akhirnya gimana ke STM nggak daftar. Saya cari, kebetulan saya lagi sedang waktu itu SMP saya tukang loper koran Pak. SMP loper koran, saya menari dari SD itu ya usaha sih, usaha. SMP mah loper koran. Waktu loper koran saya pernah lihat sekolah SPG.
Nah, jika nama kadinya malah sekolah-sekolah STM saya lihat, SMA saya tidak minat ke SMA mah. Tidak ingin lah pokoknya mah yang juruan, pokoknya mah lulus saya harus kerja gitu. Pertama mah ke STM mah jadi impian, tapi ternyata karena orang tua tidak mengizinkan, kalau tidak ada restu dari orang tua pasti akan gagal gitunya. Akhirnya saya cari perguruannya SPG. Kebetulan orang tua tuh ngobrol-ngobrol dengan tetangga yang sudah jadi guru, tuh mending jadi guru. Ngeunah cenah gitu. Ngeunah di mana cenah ongkos cenah jadi guru TPC cenah gitu ya. TPC penyakitan gitu ya. Gajinya sedikit tapi orang tua menganjurkan ke situ. Jadi saya terpaksa begitu mencari sekolah dan kebetulan saya menemukannya SPG 2 di Citarum. Saya daftar sendiri. Tidak daftar oleh orang tua, tidak daftar oleh guru. Meskipun ada harus oleh guru, tapi saya daftar sendiri Pak, daftar sendiri. Dari sekolah sendiri itu saya daftar sendiri, testing sendiri. Ya. Testingnya tidak di SPG 2, saya testing di SPG Pasundan, tempatnya, lokasinya. Waktu dibuka pengumuman, alhamdulillah saya lulus. Saya ambil pengumuman itu di SPG 2, saya buka di gedung sate, di depan gedung sate Pak. Saya udah dulu mah gedung sate bisa lewat gitu, bisa masuk. Saya buka, begitu lulus, saya nangis dari situ. Aduh gimana nih saya lulus? Bingung, bingungnya apa ya? Orang tua tuh bukan duit gitu Pak. Tidak punya uang, di mana cina uang ya? Aduh bingung, nangis saya di situ Pak sambil ya. Padahal lulus. Kumaha aja bingung saya. Akhirnya itu ada tukang es nong gitu kan ini. Nanya, Jang, kenapa jadi Pak abdi teh lulus ya di SPG. Lulus kudu atuh lain sih. Bingung Pak sih. Mang, bingung Mang gitu. Di mana duitnya ya ke daftar ulang, dah kaita mah ada daftar ulang. Padahal tidak mahal lah 25.000 ya daftar zaman dulu. Buka lancek tuh cek tukang es nya. Saya punya 2. Sok tanya jeung lancek da kusuna nyarios nantinya. Jeung lancek badami cenah bisi ku kolot teh mah. Akhirnya saya pulang, bener Bang. Saya pulang duluan. Saya ngobrol di rumah. Sedih kayaknya. Sedih deh nyaan. Tanya ke kakak yang ke satu. Tanya kakak yang kedua. Akhirnya kakak yang ke satu dan kedua itu buka celengan Pak. Betul. Sehingga saya bisa daftar ulang Pak. Dengan uang receh saya daftar ulang sendiri. Uang receh? Receh. Daftar ulang. Akhirnya saya sedih. Skip. Beres daftar ulang. Pokoknya beres, bisa sekolah. Selama kurang lebih 1 bulan atau 2 bulan, saya sekolah di SPG 2 tidak pernah keluar Pak. Keluar apa? Keluar kelas. Begitu datang pagi-pagi masuk, duduk di belakang. Kenapa? Saya ada kewajiban yang harus memakai seragam, saya belum punya seragam. Masya Allah. Belum Pak. Seragam harus abu kan. Saya pakainya kalau tidak salah celana panjang warna biru lah, belang-belang lah, dari rumahan lah gitu. Saya datang 1 minggu masih dimaafin oleh guru tanya, 2 bulan kurang lebih saya belum punya seragam, belum dijahit karena tidak punya uang. Nah. Nah, gimana di ya? SPG-nya di mana? SPG 2 kan saya SPG 2 Citarum Pak. Citarum. Ya. Dan akhirnya ya ada yang mengarahkan teman jahit ke tukang jahit ini. Saya telusuri ya kalau tidak salah di Cihapit tukang jahitnya. Akhirnya jadi tukang jahit. Saya bisa keluar bebas itu Pak. Alhamdulillah. Saya bisa aktif dengan teman-teman ya dengan murid baru, lain murid baru, sudah murid lama itu kan baru keluar. Nah di situ saya punya sahabat di kelas 1C kalau tidak salah hanya 1C. Namanya Suherman. Suherman dia punya sahabat. Namun sayang Suherman tidak tuntas sampai akhir, terganggu. Kenapa disebut sahabat? Kenapa dia sangat perhatian pada saya. Pernah di kelas 1 SPG saya sakit parah.
saur eta nama teman-teman Sugantrek maot cenah sudah tidak ingat teman-teman banyak yang ke sini, tapi yang namanya Suherman dia mencatat untuk saya, Pak. Ya, seperti dalam film, tapi kenyataan ini pengalaman saya. Ya. Suherman sahabat saya itu dia mencatat untuk saya. Catat pelajaran. Begitu datang sekolah, pulang dulu ke rumah saya, sudah saya sedang sakit dia bacakan pelajaran yang tadi, ya, bacakan. Saya sedang sakit ya ungut-ungutan aja gitu ya. Ya. Setiap hari itu dibacain, ya, dia datang pelajar, Pak, yang sebenarnya pelajaran yang tadi. Akhirnya saya sehat, kurang lebih lah 1 bulan lah saya sakit. Ya. Saya sehat, sekolah lagi, ada ulangan, saya bisa alhamdulillah, nah bisa. Nah, sudah bisa gitu. Padahal ini sahabat saya, Suherman. Namun sayang, waktu kelas 2 dia tidak lanjut karena terganggu jiwanya, Pak. Nggak tahu itu, nggak tahu faktor apa gitu. Pokoknya mah nggak ketemu sampai di situ. Saya cari ke rumahnya juga nggak ada, nggak boleh diketemu. Nah sekarang nggak tahu deh, nggak tahu. Pokoknya mah sejak keluar saya tidak pernah ketemu lagi kayak gitu. Di SPG itu masih ada kenangan saya satu, kenangan indahnya apa? Waktu di SPG saya tidak pernah main dengan teman, Pak, tapi saya mainnya di perpustakaan. Ya. Malum anak yang tidak punya, jadi saya pokoknya mas sekolah bari usaha apa saja jadi uang lah gitu. Waktu kelas 3 kan ada praktek ngajar ya, yang 1 bulan. Kebetulan saya ditugaskannya di SD Sukamenak, Sayati lah, Sukamenak. Orang tua tidak ada yang menjajah, Pak, tapi saya dengan teman-teman aja lah, dengan teman-teman full. Saya tidak pernah pulang. Kalau di teman-teman mah 1 minggu saya pulang dulu, saya mah enggak, tetap aja di situ. PPL tuh, Pak? Ya, PPL, praktek lapangan PPL full di sana 1 bulan lebih lah, 40 hari. Guru pamong saya, tuh pulang tuh, Bu, badai uih nah udah ngampurkan ongkos gitu ya. Akhirnya mikirnya, mending di ditu lah. Malahan bantuan si ibu yang punya rumah aja nyuci gitu ya, nyuci. Itu yang punya rumahnya, so pulang heula cenah Jang Sobana. Bukan saya nggak mau lah, bukan saya jadi ongkosnya dari mana gitu ya, udah sampai full gitu ya di sana. Nah, ada kenangan di sana. Saya tidurnya di rumah Bu Haji, terus lupa lagi saya Bu Haji apa. Saya kebagian di bawah kasur, Pak. Saya tidur ya. Kenapa? Waktu masuk pertama, kan sekamar 5-an. Kasur cuma 1. Jadi yang 2 di atas, yang 3 di bawah. Nah saya tidak kebagian, saya masuk ke kolong kasur. Nah di situ ada ubin yang bergerak. Dibuka ternyata mas-masan, Pak. Oh, saya jadi tiap hari saya tidur di bawah itu, Pak, Mas Abi menjaga. Benar, Pak, itu. Ternyata udah beres, dikasih tahu ke si Ibu Haji, oh iya ini peninggalan katanya. Itu, Pak, kenangan indah itu mah benar. Ruas ya. Takut gitu teman-teman ya, tapi teman SPG mah baik-baik semuanya gitu. Saya ikut menjaga, jadi tidak pernah pulang, saya ikut menjaga itu aja. Ketemu istrinya di SPG. Nah, kalau ketemu istri enggak, saya sudah ngajar. Saya sudah ngajar, waktu ngajar di SD Aliklas, calon waktu itu ngajar di TK Indri. Tidak si SPG, si ibu itu di SPG 1, kalau saya di SPG 2. Ibu siapa namanya, Pak? Ibu Nung Supriyathin. Kemudian saya namanya Sri, ketabrak, katanya patah ininya. Nah, saya menengok ke rumahnya di Jalan Cemara. Nah, di situ ada Bu Nung ya, Bu Nung, agak menarik begitu ya. Padahal saya terus terang saya mah takut pada namanya perempuan dulu waktu di SPG juga saling mengejar, mau ketemu kan saya takut malah semuanya. Kembali ke orang tua saya, anak yang tidak punya naon gitulah yang diharapkan gitu ya. Saya tidak ingin mengecewakan orang tua, saya ingin sekolah terus. Sehingga takut lah. Tapi waktu lihat Bu Nung saya tertarik gitu. Aneh gitu ya. Nah, beda perasaan ya. Dan akhirnya beranikan waktu di sekolah saya nanya lagi siapa yang saudaranya Sri itu.
Saya ada adiknya diajar sama saya, namanya Dewi Prisanti namanya ya. Tidak terduga. Oh Dewi ya. Tanya-tanya yang kemarin siapa? Saya tanya guru itu. Oh itu saudara saya Pak. Rumahnya di mana? Di Jalan Jurang gitu ya. Ngajar nggak? Ngajar Pak di SD Indri. Oh di SD Indri, di TK Indri. Oh di TK Indri, deket atuh. Kenapa gitu Pak? Kata anak gitu. Enggak. Boleh saya boleh saya bantu, boleh saya minta bantu pada apa? Titip surat. Saya bikin surat. Dulu kan tidak ada HP ya. Tidak. Saya bikin surat. Nah, bikin surat perkenalan begitu. Tapi saya punya ingat tulisannya apa perkenalan Pak? Ya pokoknya mah di antaranya salam kenal, saya ngajar di ini gitunya. Tapi saya ingin balasan. Rata-rata dulu kalau perempuan dikasih surat sama laki-laki itu jarang dibalas. Saya akalin, sisipin perangko. Nah, akhirnya ketemu itu setelah minta izin, boleh nggak saya ke rumah? Boleh. Ya. Di mana? Di Jalan Jurang, dekat Radio Ardan. Oh iya. Nah, saya cari pertama mah yang tadinya tidak hobi lari juga mau jadi lari pagi. Lari pagi sambil mensurvei dulu itu rumahnya di mana. Oh ini baru kalau sudah yakin ini rumahnya, baru saya tanya lagi lewat surat. Saya mau ke rumah boleh tak jam berapa gitu. Yang serunya ya pokoknya mah kalau ada keinginan itunya dengan gunung ada ingin jangan sampai nganyuk gitulah ke kredit pingin barang jangan sampai, tolong dicegah jangan sampai ada utang piutang gitu. Jadi kalau ada ingin barang tuh saya nabung Pak, nabung. Ingat saya mau tempat tidur kasur. Kan waktu nikah saya tidak punya apa-apa Pak. Alhamdulillah gunung mah ikut aja dari punya coyat satu tidak punya tempat tidur, pingin kasur, wah orang nganyuk, tong kita nabung, kita nabung aja. Tidak punya anak, jadi setelah 10 tahun baru punya. Berobat ke sana kemari udah ke dokter ahli. Dan ternyata oleh dokter disuruh untuk operasi. Waduh, berapa uang nih? 10 juta katanya. Tenaga honor, di mana uang segitu? Hayang nanaon wae ya sorangan itunya. Udahlah, yang dilanjut. Nah, akhirnya tidak lanjut untuk berobat. Biar hanya Allah yang Maha tahu lah gitu ya. Dan akhirnya waktu itu mau menikahkan adik saya, adik Bu Nung nikahkan, dan saya urus sampai ke Palebe menanya, hari saya gaduh putar sabaraha. Nah, saya malu, sudah sekian tahun belum punya. Cobian ku daun dewa cenata. Sur Palebe teh daun dewa teh nu kumaha Pak? Taros banyak nah. Kebetulan saya ngajar di SMP Muhammadiyah juga, saya ngobrol dengan guru-guru di sana. Saya ingin daun dewa nu kumaha. Akhirnya dibawakan oleh teman saya guru-guru. Daun dewa teh nu kieu di kumaha mau dimakan. Kanggo naon? Kanggo landong. Dan akhirnya setelah makan itu 2 kali lah padahal mah. Gunung telat. Wah, gembiranya Pak. Yang makan tuh. Banyak Hodi Arau Pri Asmara. Nah, Hodi teh apa anak rendah hati gitunya. Dan maha belas kasihan, Pri Asmara, Pri 2, Asmara kita berdua. Guru yang ideal itu adalah guru yang disenangi siswanya. Disenangi siswanya gitu. Jadi secanggih apapun pengetahuan guru, tapi kalau oleh siswa tidak disenangi, mau nerap katanya. Tapi kalau siswanya nurut, siswanya yang menyenangi guru, insya Allah ilmu-ilmu yang disampaikan itu akan nyampe gitu ya. Akan nyampe. Jadi guru yang pengetahuannya lebih luas gitu ya, pengetahuannya lebih banyak, itu tetap karena kita sudah menjadi guru akan mendidik anak-anak, jadi harus banyak disayang atau banyak disenangi oleh anak, jangan sampai oleh anak dibenci gitu. Kalau anak sudah membenci guru, bagaimanapun menyampaikannya anaknya tidak
tidak mau mendengarkan, tidak mau tapi kalau di saya kalau anaknya sayang pada kita, anak kumaha bangor pasti insya Allah akan nurut begitu. Guru-guru di Gunasari memang sudah baguslah pengetahuannya, sudah canggih, sudah kerjasama sudah kuat, sudah kuat. Nah, yang lemah mau bertanya kepada yang lebih kuat, yang lebih kuat mau berbagi ilmu, ya, baik itu yang teknologinya yang sudah maju mau berbagi, tidak berbeda lain guru saya itu. Jadi intinya kalau guru ingin maju mah jangan sampai ada itu lain pekerjaan saya tidak begitu. Biarpun bukan pekerjaannya, tapi kalau ada waktu kerjakan begitu. Itu di Gunasari begitu. Ya, insya Allah Gunasari akan maju asalkan kerjasamanya yang kuat begitu. Dan tidak ada yang tadi teh itu mah bukan pekerjaan saya, jadinya dicul, antepkeun ulah ya. Jadi seharusnya memang bukan pekerjaan dia, tapi kalau mampu mah udah laksanakeun begitunya. Orang tua menyekolahkan di mana saja pasti ujung-ujung nama adalah bekerja. Nah, ujung-ujungnya bekerja. Anak yang pinter, yang ini juga tetap aja ya kerja. Meskipun pekerjaan itu tidak sesuai dengan pendidikan, ya banyak yang tidak sesuai dengan pendidikan, kerja nama yang penting bekerja. Jadi tujuan akhirnya mah tetap orang tua menginginkan bekerja begitu ya. Cuman dari bekerja itu kita ngasih bekalnya. Nah ini PR PR kita. Jadi itu sikapnya yang benar gitu, sikap yang benar. Jadi bekerja mana banyak kan sekarang lulusan STM ngajar jadi apa, jadi ngajar kerja jadi apa gitu ya. Tapi bagus nama sesuai dengan pendidikannya. Pendidikan ini bekerja ini jadi enak. Nah tapi kalau nasib beda lagi kan ya. Berat sehubungan dengan teknologi itu ya. Dengan teknologi karena anak bisa mencari pengetahuan jati dirinya sendiri, bisa mencari di situ ya. Dipengaruhi oleh itu teknologi sebenarnya. Ya, coba kalau dulu kan tidak ada teknologi, anak teh mau belajar weh tanpa ada TV apa itu internet, TV kan cuma satu dulu hanya TVRI. Sekarang TV bermacam-macam, menayangkan yang kadang-kadang bukan konsumsi anak, ya kadang-kadang gitu, ya merusak begitulah. Nah, orang tua harus pinter gitu, memperhatikan, jadi bukan hanya sepenuhnya dari ke sekolah gitu ya, orang tua juga harus bisa mengawasi juga ya, jalannya pendidikan baik di sekolah maupun di rumah, pang-pang nama di rumah gitu ya. Nah, kalau tidak diikuti teknologi ya kita ketinggalan ya, tapi kalau mengikuti ya jangan sepenuhnya begitu. Jadi harus punya filter sebenarnya ya. Jadi anak-anak juga harus dikasih perhatian juga orang tua, mana yang harus boleh, mana yang tidak gitu. Kesan dan pesan untuk guru-guru, kesan saya selama menjadi guru sangat menyenangkan, terutama kalau siswanya bisa semua, aktif semua, itu sangat menyenangkan. Pesan untuk para guru semuanya, lebih giat lagi dalam mengajar, lebih disayang pada anak-anak, jangan membeda-bedakan. Ini anak yang pintar, ini ya anak yang kurang, tapi semuanya disamakan, sama kasih sayang kita kepada anak-anak, karena kemampuan anak-anak itu akan berbeda dalam penerimaannya. Penerimaan pengetahuan yang dari kita itu ada yang lambat, ada yang cepat, ya. Ada juga yang sudah siap menerima, ada yang sudah bisa juga, jadi kita harus pandai menyamakan hal demikian kepada anak-anak. Dan jangan lupa kepada ibu guru dan bapak guru yang masih muda, yang sudah tua juga, masih terus banyak menggali ilmu pengetahuan kita, sesuaikan dengan teknologi, sesuaikan dengan kemajuan. Ikuti kegiatan-kegiatan sekolah, kegiatan apa yang dicanangkan oleh pemerintah, silakan untuk diikuti, tambah pengetahuan. Jangan cukup sampai di situ. Jadi kita harus terus meningkatkan, ya. Apalagi sekarang teknologi pengetahuan semakin berubah, semakin bergulir, semakin maju. Ya. Kita harus bisa mengimbangi, harus kita mengikutinya, ya. Sehingga kita tidak ketinggalan. Begitu.
Mudah-mudahan SD Luginasari semakin jaya, semakin sukses, guru-gurunya semakin solid dalam melaksanakan tugasnya, dalam menjalankan kegiatan rutinnya, kegiatan eskulnya, kegiatan pembiasaannya. Terus tingkatkan, terus bekerja sama sehingga Luginasari semakin maju, semakin banyak dipercaya oleh orang tua. Ya. Jangan sampai Luginasari turun kepercayaan dari orang tua. Mudah-mudahan terus maju, terus dipercaya oleh orang tua lah. Alhamdulillah sampai sekarang juga Luginasari sampai terkenal lah, katanya sampai ke luar negeri ya. Banyak luar negeri yang mendatangi Luginasari karena di Luginasari ada apa begitu ya. Contoh kemarin saja dari Portugis ya, dari Belanda, dari Vietnam itu berdatangan ke sini karena ingin mengetahui keberadaan Luginasari sejauh apa begitu ya. Dan mudah-mudahan guru-gurunya semakin sukses dan semakin solid lah, itu yang penting ya, semakin solid. Jangan saling kembalilah eta mah tugas si A, tugas si B, tapi kita saling membantu, insya Allah akan semakin maju. Meskipun keadaannya seperti ini, beda dengan sekolah-sekolah yang lain, ini adalah ciri khas Luginasari begitu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Luginasari semakin banyak dipercaya oleh orang tua. Biasakan hirup nu bener, tong ngabenerkeun hirup nu geus biasa gitu. Jadi itu artinya orang biasa hirup nu bener ya. Lamun urang ngajalankeun salahnya benerkeun gitu. Ulah anu ngabenerkeun hirup nu geus aya gitu. Ada biasana ge kieu tah ulah, karena kalau tidak benar jangan dilakukan. Lain kali kita ketemu lagi, mudah-mudahan kita ada umur, tidak hanya sampai di sini. Mungkin ada cerita yang lupa, bisa nanti kita sampaikan lagi.